Surviving Business and Job Climate Change in 2023. Ikuti program Sukses Sejati 2.0 Blended Learning batch yang ke-7 untuk para pemimpin, profesional, dan pengusaha dimulai 27 Mei 2023. Dapatkan inspirasi yang menarik melalui sharing dari para pelaku bisnis yang berdampak di tempat kerja, usaha, serta komunitas dengan kombinasi pembelajaran digital dan Saturday Together secara onsite dan hybrid bersama top rated speakers, praktisi bisnis dan dunia kerja. Menghadirkan Julian Fu, Paulus Bambang, Heru Kumarga, Johono Esudirgo, Junaidi Lee, Yakub Kusmanto, Yonatan Nugroho. Untuk informasi dan pendaftaran kunjungi www.kbc.or.id/ssbl7 atau hubungi 0813 2678 3343. Dipersembahkan oleh Kingdom Business Community, a God Center Marketplace Community. Pak Heru, ini ada satu pertanyaan Pak Heru. Apa ukuran atau indikatornya telah menghadirkan kerajaan Allah dalam bisnis kita atau dalam lingkungan kerja kita secara profesional? Indikator menghadirkan kerajaan Allah di dalam bisnis, indikator utamanya adalah tentunya hubungan di dalam teamwork itu. Kalau satu perusahaan yang pimpinannya menghadirkan kerajaan Allah di dalam perusahaan yang dipimpinnya, itu pasti ada satu keharmonisan hubungan antar anggota daripada perusahaan itu. Ya, indikator utamanya yang saya akan lihat adalah itu. Kemudian untuk ciri-ciri dari hadirat kerajaan Allah adalah ketertiban, keteraturan dari administrasi maupun proses sistem manajemen di dalam perusahaan itu. Terus kemudian dari sisi produknya, minimum produk itu harus produk yang bermanfaat menurut saya untuk sesama kita. Jadi komitmen untuk menyatu di dalam komunitas itu akan sangat menguatkan ketika kita menghadapi masalah-masalah di dalam problem bisnis. Semua orang kebanyakan teman dengan teman ngomongin apa aja bisa. Tapi kalau ngomongin bisnis, apalagi sedang rugi, itu susah sekali cari teman sejati. Karena kalau bisnis kita lagi susah, kita cari orang banyakan malah orang nggak mau ketemu sama kita kan. Tapi kalau di komunitas KBC ini, minimum ada inspirasi yang tidak terpikir ya. Bahkan dalam kondisi tertentu bisa terbentuk satu kerjasama baru yang saling menguntungkan juga. Kita di situ belajar untuk tertib, untuk komitmen, untuk mencerminkan bisnis yang sejati seperti apa. Jadi intinya supaya kita bisa loyal to proses, terus bisa dapat input asupan-asupan yang bernutrisi sehingga imunitas kita kuat itu ya di dalam community. Nah, kemudian saya masuk ke, tadi satu sudah ya, esensi bisnis apa, kemudian tujuan bisnis adalah sesuai dengan visi, tadi seperti yang peserta juga nulis bahwa kita harus seiring dengan visi Tuhan, misi bisnis kita, kemudian tentang spiritualitas bisnis, bahwa betul-betul bisnis ini adalah spiritualitas kekristenan kita yang dipraktekkan. Yaitu intinya saya mendapatkan ini di Kingdom Business Community, yaitu prinsip grow in truth, grow in competence, dan grow in care. Ketika saya belajar mempraktekkan firman Tuhan atau grow in truth di dalam bisnis saya, maka secara otomatis saya mengalami grow in competence. Dan sekaligus pasti meningkatkan grow in care saya. Ya, ini termasuk tadi syarat untuk memenangkan kompetisi ternyata di sini juga kuncinya, ya. Nah, kenapa bisa begitu? Kita lihat prinsip sukses sejatinya, ya. Ketika kita memakai God Center, grow in truth, maka kita akan grow in competence yang akan menjadi key success di dalam kompetisi. Ya. Karena dengan punya God Center, maka kita akan grow in truth, kemudian kita akan grow in competence, yaitu grow in knowledge. Ya, kita akan
mempraktekkan itu ke dalam kehidupan bisnis kita, dan kita akan grow in skill. Dan kemudian kita akan membangun attitude kita di dalam perilaku kita ini dengan grow in attitude kita, karena saya praktekkan glory value di dalam perusahaan saya, di dalam hidup saya, maka saya memiliki glory attitude, istilahnya begitu. Ya. Sehingga knowledge yang saya peroleh pun adalah hasil dari seleksi dari glory knowledge. Ya, saya sebut barangkali skillnya glory skill begitu ya. Terus kita memiliki glory attitude, maka kita akan sukses sejati. Dan dari situ saya banyak memenangkan, bukan persaingan bisnis ya, lebih benar kalau kompetisi, karena kompetisi yang saya lakukan adalah kompetisi tidak langsung. Itu pun kita bisa bahas secara khusus nanti. Bagaimana kita berkompetisi secara glory. Dengan grow in truth, grow in competen, itu kita sekaligus juga mempraktekkan grow in care. Ya. Nah, maka seluruh aktivitas kita dalam bisnis menjadi aktivitas spiritual. Itu yang saya mau jelaskan. Yakni melalui bisnis kita membangun karakter Kristus di dalam diri kita dan memberikan teladan atau mengajarkan kepada setiap orang yang ada di lingkungan kita. Ya, dengan gaya hidup seperti itu, gaya hidup bisnis seperti itu, maka hasilnya adalah profit spiritual. Pasti itu, yaitu melalui bisnis kita nama Tuhan dimuliakan, dan melalui bisnis kita menjadi terang dan garam dunia. Ya, bahkan kita kembali kepada visi kita yang seiring dengan visi Tuhan tadi, mengembalikan manusia pada rancangan Allah semula melalui fasilitas exousia dan melalui fasilitas keilmuan secara natural, dan kebenaran-kebenaran yang tersembunyi dalam alam semesta ini semua adalah untuk kemuliaan Tuhan. Ya, otomatis secara hukum tabur tuai, secara hukum natural, profit secara financial pasti kita dapatkan. Ya. Nah, maka ayat ini menjadi sangat relevan. Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Ya. Nah, dalam spiritual journey saya pernah mengalami kegalauan. Ya. Saya sudah berdoa dan bekerja keras. Saya sorotinya di sini berdoa tadi. Yang banyak saya mengalami salah dulunya. Karena salah pemahaman tentang esensi bisnis, esensi ilmu yang terada dalam bisnis, praktek-praktek sistem dalam bisnis ya, tentang produk ya. Saya salah berdoa. Maka saya sudah berdoa dan bekerja keras, tapi hasilnya masih belum sesuai harapan. Apa yang harus saya lakukan? Gitu. Nah, jawabnya ada di mana? Ternyata saya dapat dari Yakobus 4 ayat 3. Atau kamu sudah berdoa, kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Yang saya pahami di sini ternyata doa itu adalah untuk memenuhi keinginan saya. Dalam bisnis, di dalam 5P saya, di dalam area penggarapan saya, yang Tuhan berikan ini, bisnis ini, 5P mana yang harus saya doakan? Nah, saya praktekkan bahwa yang harus didoakan sesuai dengan Matius 6 ayat 33 tadi, itu adalah diri saya, purpose saya. Saya harus mempunyai glory purpose tadi, tujuan yang benar tadi dalam bisnis ini. Visi misi Tuhan seperti itu, saya pakai itu di dalam bisnis saya praktekkan di situ, saya dahulukan dulu kebenaran-kebenaran ya, untuk mencari kerajaan Allah tadi dengan menjalankan kebenaran-kebenaran firman Tuhan berdasarkan pertolongan Roh Kudus tadi ya, praktek, minta hikmat, akhirnya yang lain terpengaruh ya, terutama
people, ya, karena kita berhubungan dengan orang. Dari attitude kita akan dirasakan langsung oleh people kita. Karyawan, supplier, konsumen, shareholder, semuanya. Ya, otomatis akan mempengaruhi produk kita, akan mempengaruhi proses sistem manajemen kita, dan akhirnya glory attitude ini akan menghasilkan profit. Ya. Nah, dengan kualitas hidup bisnis seperti ini, maka tercapai tujuan spiritual tadi. Melalui aktivitas bisnis kita, nama Tuhan dimuliakan, kita menjadi terang dan garam dunia, dan sekaligus mencapai profit financial. Terus kalau lebih lanjut lagi, kita sudah memakai glory value, sudah ikut di Kingdom Business Community, mempraktekkan di perusahaan kita glory value, dan sudah berusaha untuk menjalankan, tapi sampai saat ini masih belum berhasil, bagaimana nih? Ya. Jawabnya adalah lakukan terus. Sudah dilakukan terus, Pak. Tapi masih juga belum bisa. Lakukan terus. It's just a matter of time. Ini hanya masalah waktu. Jangan takut. Sikap orang beriman, lakukan terus. It's just a matter of time. Barangkali ada yang kurang tepat, barangkali masih ada yang salah, terus perbaiki terus. Di dalam komunitas kita akan kuat. Ya. Lakukan terus. Baru terakhir kita ngomong, thy will be done. Ya, thy will be done. Jadilah kehendak-Mu Tuhan. Nah, nanti kalau dikaitkan dengan pengalaman kisah Yusuf, sebetulnya ini sangat matching sekali. Ya, bagaimana Tuhan bekerja. Tapi Yusuf adalah orang yang punya kompetensi luar biasa. Ya. Saya rasa sampai sekian inspirasi hari ini. Semoga banyak pertanyaan yang mengalir untuk kita bisa lanjutkan dalam diskusi ini. Pak Heru, ini ada satu pertanyaan Pak Heru. Sudah masuk ini? Pertanyaan pertama, apa ukuran atau indikatornya telah menghadirkan kerajaan Allah dalam bisnis kita atau dalam lingkungan kerja kita secara profesional? Kalau indikator menghadirkan kerajaan Allah di dalam bisnis, indikator utamanya adalah tentunya hubungan. Ya, hubungan yang terjalin di dalam teamwork itu. Kalau satu perusahaan yang pimpinannya menghadirkan kerajaan Allah di dalam perusahaan yang dipimpinnya, itu pasti ada satu keharmonisan hubungan antar anggota daripada perusahaan itu. Ya, indikator utamanya yang saya akan lihat adalah itu. Kemudian untuk ciri-ciri dari hadirat kerajaan Allah adalah ketertiban, keteraturan dari administrasi maupun proses sistem manajemen di dalam perusahaan itu. Indikatornya seperti itu. Terus kemudian dari sisi produknya, minimum produk itu harus produk yang netral. Ya, sebetulnya produk itu kebanyakan netral lah ya, tergantung bagaimana orang memanfaatkan dan mengemasnya. Jadi sisi produknya harus bermanfaat menurut saya untuk sesama kita. Ya. Nah, indikatornya adalah hubungan di people-nya, tadi di sistem prosesnya, ya, terus kemudian di produknya, ya. Terus kemudian puji Tuhan kalau memang perusahaan itu secara profitnya, pembukuannya, profit and loss-nya bagus harusnya, setelah semua dijalankan dengan benar, timingnya tepat sesuai dengan timing Tuhan, terus growth, nah itulah akan menjadi cirinya sebetulnya. Dia akan growth, akan menjadi terang, akan menjadi orang melihat, ya, dan orang di dalamnya merasakan garam, sedap, artinya kenyamanan, keintiman gitu.
Ya, kira-kira indikator-indikator seperti itu yang nantinya bakal numbuh dari ciri-ciri perusahaan yang menghadirkan kerajaan Allah. Gitu. Ya, gitulah, Pak. Oke, terima kasih Pak Heru. Selanjutnya ada pertanyaan. Oke, pertanyaannya adalah begini, saya akan bacakan. Pak Heru, supaya kita benar-benar mempraktekkan glory dan menghadirkan kerajaan Allah dalam bisnis kita, pengalaman Bapak dahulu bagaimana? Satu, apakah Bapak membentuk tim dengan beberapa staf inti Bapak, itu yang kedua, atau hanya Bapak sendiri? Yang ketiga, atau Bapak dengan istri? Kemudian yang ketiga, program apa yang berbeda yang Bapak jalankan di awal-awalnya? Ya, terima kasih, pertanyaannya bagus sekali. Itu mereview 17 tahun yang lalu ketika saya pertama awal-awal ikut di camp ini. Yang nomor satu saya ingat adalah saya sendiri mendapatkan rema, saya mendapatkan paradigma berpikir baru bahwa bisnis ini spiritual. Ya, bisnis ini bukan sesuatu yang duniawi, bukan sesuatu yang jahat, tapi bisnis ini sebenarnya netral, sama ketika dijalankan dengan orang yang dengan spirit spiritual, maka bisnisnya akan menjadi spiritual. Nah, saya jalankan sendiri atau dengan istri, ya tentunya saya akan ajak istri saya, walaupun selalu ada perbedaan pendapat. Contohnya ketika saya pulang dari camp ini, saya punya prinsip bahwa saya akan memimpin dengan prinsip kasih. Itu saya dan istri ada sedikit kontrak, tapi saya tetap punya prinsip bahwa ini kebenaran yang saya tangkap dan saya harus praktekkan. Nah, pertama saya adalah mendeklar, saya memberanikan diri untuk mendeklar akan memimpin dengan cara berbeda, yaitu dengan prinsip memimpin dengan kasih. Semua yang dengar pun karyawan juga bingung, apa itu memimpin dengan kasih? Dibilang ini ilmu apa lagi nih Bapak, ini mau pakai ilmu apa lagi nih? Ujung-ujungnya kan akhirnya target dinaikin lah, mimpin dengan kasih, ini itu. Akhirnya nah, semua trik lah dianggapnya begitu. Nah itu tantangan yang cukup berat waktu itu. Kemudian yang next step adalah saya yang harus berubah dulu sikap saya. Saya harus tunjukkan perubahan sikap saya. Bagaimana sikap seorang yang ingin memimpin dengan kasih, yaitu saya berusaha untuk respect kepada mereka yang dulunya saya underestimate. Nah, sebenarnya langkah-langkah yang sederhana ya. Jadi saya dulunya tidak menyapa mereka, sekarang tiap pagi saya datang ke kantor, saya langsung nyapa mereka, saya kasih salam satu-satu. Benar-benar perusahaan yang dari garasi rumah istri saya mulainya, sampai jadi warung kecil, nah di situ saya mulai tahun 2005 itu. Ya tuh nyalamin aja, hai selamat pagi semuanya, semua baik, gimana gitu. Semua bingung ketika saya coba salamin begitu, semua bingung. Mereka malah pada bisik-bisik, itu Bapak di jalan kesambet, apa tuh tadi di jalan tuh tadi. Saya malu hati, tapi gengsi, tapi ya sudahlah, memang ini komitmen saya. Jadi kira-kira saya mulai dari situ. Sampai satu hari, ketika perusahaan saya sudah mulai hire banyak orang, 40, 50, 100, berapa ratus orang, ketika saya datang inspeksi di outlet manapun juga, ketika saya kasih salam mereka, hadirat saya sangat diterima gitu oleh mereka dan direspeki. Ya kira-kira mulainya dengan langkah sederhana, yaitu mulai komitmen diri sendiri, merubah perilaku sendiri yang mengekspresikan bagaimana kita respect. Nah, mulai dari kecil-kecil seperti itu. Dan kemudian setelah mulai saya hire manager atau ini, saya mulai dari tim inti dulu. Pertama saya turun sendiri, kemudian tim inti saya kasih teladan dan tim intinya sudah komitmen ikut saya, mau, nah kita praktek bareng-bareng. Kira-kira begitu step-stepnya. Terima kasih Pak Heru. Oke, ini selanjutnya tadi ada yang ketinggalan ini. Pertanyaannya hampir sama Pak Heru, cuman mungkin ada tentang keuangan yang berbeda ya. Bagaimana step by step awal dari warung di garasi berkembang menjadi dapur Solo yang sekarang ini. Kemudian yang selanjutnya, apa langkah awal yang diubah? Apakah keuangannya terlebih dahulu atau marketingnya? Atau tempatnya? Atau sistem pengelolaannya? Jadi yang ditanyakan, yang dirubah lebih dahulu keuangan atau marketingnya atau tempatnya atau sistem pengelolaannya dahulu Pak Heru. Silakan Pak Heru. Ya, seingat saya waktu warung ini dikelola istri saya, semua dihandle sendiri oleh istri saya.
dari belanja ke pasar sampai masak, sampai jualan, sampai jadi kasir, sampai semuanya itu istri saya sendiri. Nah, saya orang dari manajemen konstruksi, ketika saya komitmen pada umur 53 tahun untuk mulai bantu dia, pertama yang saya benahin adalah ketertiban administrasi. Jadi saya mulai membuat catatan keuangan kecil-kecilan, ya. Terus saya catat sendiri, saya bukan orang keuangan, hanya debit kredit aja semuanya. Nah, nomor satu yang saya ingat, sangat saya ingat adalah saya berusaha untuk memisahkan 100% antara keuangan usaha dan keuangan keluarga, keuangan pribadi. Jadi saya mau mulai mendisiplinkan untuk tidak mengambil keuangan perusahaan yang belum dialihkan kepada keuangan kas pribadi. Walaupun sebetulnya itu belum perusahaan, karena saya belum punya PT waktu itu. Jadi disiplin bahwa saya bisa hitung tiap akhir bulan perusahaan saya surplus berapa. Sehingga saya bisa tahu kekuatan perusahaan saya untuk saya mau tambah 1 orang supervisor. Ya. Terus saya mau beli piring yang lebih bagus. Saya mau beli sendok yang lebih proper. Akhirnya setelah saya tahu keuangan saya benar, ini, dan saya kalau mau pakai, mulai ngomong sama istri saya, kita treatmentnya adalah seolah-olah kita dibayar gaji. Kita harus disiplin dibayar gaji. Jangan main comot uang perusahaan. Ya. Nah, ketika uang perusahaan udah ada lebih, kita berani bilang bahwa yuk kita mulai renov ini, ya, tambah karyawan, ya, dan seterusnya, tambah alat dan sebagainya, akhirnya tambah menu, akhirnya tambah karyawan, terus akhirnya sampai berani setelah sistem kebentuk semua, kita berani buka cabang. Jadi step by step dari sistem dulu yang kita admin dulu yang kita mulai catat, sehingga kita yakin bahwa perusahaan kita untungnya berapa sih sebulan ini, sehingga kita layak ambil gaji berapa sih dari perusahaan ini. Ya, dan seterusnya seperti tadi. Barangkali perlu ditanya, cukup puas apa enggak dengan jawaban itu, atau ada pertanyaan lagi kalau perlu? Ya Pak, tadi sudah terjawab sih Pak. Jadi berarti keuangannya dulu ya Pak, karena saya kan juga ada bisnis UMKM gitu kan, bikin undangan dan souvenir. Cuman kalau saat ini tuh kan saya masih ngurus sendiri. Jadi seperti yang Pak Heru tadi di awal, saya juga yang dari perusahaan juga ikut kecomot ke dana pribadi saya sendiri gitu, kecampur-campur gitu. Belum kepisah. Berarti harusnya dipisah ya Pak? Ya, jadi Ibu kalau mengambil duit pun itu dianggap sebagai gaji sebulan sekian, itu pun berdasarkan keuntungan yang udah Ibu bisa hasilkan. Kemudian Ibu atur, oke, 20% atau berapa persen dari keuntungan ini pindah sebagai penggunaannya untuk pribadi. Jadi harus ada kedisiplinan seperti itu, karena kesehatan sebuah perusahaan, kesehatan sebuah usaha itu ada diukur dari profitable atau dari cash flow-nya, sehat atau tidak, dan plus atau minus. Sehingga itu menentukan untuk Ibu melangkah selanjutnya, menambah apa, menambah karyawan, menambah alat, atau oh ternyata faktor omsetnya yang perlu digedein, atau mungkin harus diirit di bagian mana, atau ada bolong dicuri orang bagaimana. Akhirnya kenapa ini laris tapi kok nggak maju-maju gitu. Untung tapi kok nggak ada duitnya, ya nggak taunya buat bayar kredit motor, kredit mobil, bayar nggak jelas. Itu Bu. Oh iya, sama ada pertanyaan lagi Pak. Itu sistem pembagiannya itu terus berarti bagaimana Pak? Untuk gajinya itu harus berapa persen kah? Atau ada rumusannya gitu? Atau untuk modal harus berapa gitu? Nggak ada Ibu, nggak ada rumusannya. Kalau saya dulu malah prinsipnya kalau kita ada penghasilan yang sudah mapan, ya malah bisnis itu saya nggak kutik-kutik Bu. Duitnya saya kumpulin aja di situ. Ya, suatu hari saya sudah putuskan ambil gaji misalnya berapa juta gitu. Sampai perusahaan gede, berapapun gaji saya segitu aja terus gitu, misalnya gitu. Ya, ukurannya adalah kita sendiri. Kalau perusahaannya memang belum profit, kita mau ambil apa dari situ. Gitu. Tapi kalau profitnya udah gede, ya kita bisa atur lah. Kalau kelebihannya udah banyak, ya kita ambil banyak, nggak apa-apa. Itu kebijakan kita sendiri aja. Sebaiknya kesehatan
cash flow perusahaan yang diutamakan. Oh. Ya, utang kepada supplier harus dibayar tepat waktu. Ya. Terus komplain konsumen harus dimasukin biaya seperti misalnya penggantian atau apapun itu. Nomor satu harus di urusan perusahaan dulu. Jangan kita pakai dulu, terus nanti suppliernya yang kita tunda-tunda, bayarnya ditunda-tunda sampai lama gitu. Nah, itu attitude-nya bukan glory. Terima kasih Pak Heru. Kemudian ini sudah ada beberapa pertanyaan, saya harap waktunya nanti cukup. Langsung aja saya akan cepat. Ini pertanyaannya seperti ini. Menarik Pak Heru dengan analoginya, pembelajaran KBC seperti vaksin. Tentu ada penolakan awalnya dari antibodi, cara berpikir, sikap kita sendiri. Yang kita miliki kembali kepada loyal to proses. Seperti apa kita bisa tetap stay tune pada kebenaran-kebenaran yang sudah kita pelajari dari pengalaman Pak Heru. Apakah ada masa-masa di mana ada saat terdistraksi ketika menjalaninya? Ya pastilah, kalau kita mau menjalankan kebenaran itu kan pasti selalu ada tantangan, ada godaan ya. Ada bisikan. Bayangkan aja pajak restoran yang 10% yang saya pungut dari konsumen yang harusnya saya bayar ke pemerintah tapi titip di kas saya loh, di kantong saya. Itu duit begitu besar gitu. Kalau saya ambil padahal dia nggak tahu juga. Nah, di situ keputusan untuk cut, untuk store semua itu udah terdistrak kita kadang-kadang itu sangat perjuangan yang sangat berat untuk itu gitu ya. Nah itu tentang gangguan-gangguan atau komitmen kita untuk tetap stay. Salah satunya untuk stay, saya dari sejak 2005 ikut di KBC sampai hari ini saya tidak pernah absen untuk ikut acara camp dan seterusnya. Dulu itu tiap 2 minggu sekali saya mesti keliling ke kota, dari kota ke kota terus dengan tim KBC, terutama dengan Pak Julian Fu. Jadi komitmen untuk menyatu di dalam komunitas itu akan sangat menguatkan ketika kita menghadapi masalah-masalah di dalam problem bisnis. Semua orang kebanyakan kalau ngomongin teman dengan teman, ngomongin apa aja bisa. Tapi kalau ngomongin bisnis, apalagi sedang rugi, itu susah sekali cari teman sejati. Karena kalau bisnis kita lagi susah, kita cari orang banyakan malah orang nggak mau ketemu sama kita karena takut kita utang sama dia nanti. Tapi kalau di komunitas KBC ini, ketika saya kesulitan segala macam, cerita antar teman itu ya nggak apa-apa. Jadi minimum ada satu kelegaan, minimum ada inspirasi yang tidak terpikir ya. Ya, bahkan dalam kondisi tertentu bisa terbentuk satu kerjasama baru yang saling menguntungkan juga. Karena di KBC tidak ada model kita tuh utang-utangan yang nggak ada hitungannya karena kasih terus apa-apa kasih terus utang gampang, enggak juga. Kita di situ belajar untuk tertib, untuk komitmen, untuk mencerminkan pebisnis yang sejati seperti apa. Jadi intinya supaya kita bisa loyal to proses, terus bisa dapat input yang asupan-asupan yang bernutrisi sehingga imunitas kita kuat itu ya di dalam community. Di dalam community. Karena saya lihat yang menyatu di community dan yang aktif terus ini, yang eksis terus ini, saya lihat iya oke, so far oke gitu. Situasinya, kondisinya oke. Itu aja, Pak. Ya, pesan yang menarik ini Pak Heru. Jadi buat teman-teman semuanya, selesai acara ini bukan berarti selesai, tapi kita harus tetap belajar bersama-sama, saling menguatkan di community, itu penting ya. Next, saya akan membacakan pertanyaan selanjutnya dari mohon izin tanya, kan kita harus memanusiakan manusia. Gimana caranya menjembatani kondisi yang dimana kita menjalankan bisnis, sudah tidak mampu menjalankan sendiri, butuh pegawai, tetapi untuk menggaji pegawai masih mampunya nominal kecil, sehingga bisa dianggap kurang untuk bisa karyawan hidup layak. Seperti itu Pak. Saya juga mengalami hal seperti itu pada awalnya ya. Dulu yang saya pakai jadi karyawan pembantu rumah tangga. Jadi minimum kebutuhan minimumnya itu kita harus cukupi. Nah, setelah kita mampu,
Kalau kita tidak bisa mengimprove itu, kita juga secara natural law, hukum Tuhan itu, kita nggak akan bisa berkembang dengan gaji minim terus. Kalau perusahaan kita sudah berkembang, ya kita harus benahin sistem penggajian kita yang makin layak, yang akhirnya saya menggaji-gaji pantas itu bukan karena terpaksa peraturan pemerintah itu UMR, tapi karena memang itu adalah kualitas yang mereka berikan kepada saya sesuai dengan apa yang dihasilkan dia. Kita buat sistem sampai ke tahap itu. Jadi kita mesti membina mereka, mendidik mereka sehingga nilai mereka naik, kemampuannya naik terus, sesuaiin gajinya terus, sehingga akhirnya tetap worth it dan kita bisa pertanggungjawabkan besaran gaji itu, sebesar itu pun memang hasilnya sesuai dengan itu. Nah, lama-lama gimana? Ya, secara natural akhirnya posisi itu membutuhkan job spek. Dulunya saya SD saya terima, sampai ada yang jadi supervisor, SMP ada yang saya terima, sampai jadi manajer. Lama-lama akhirnya sekarang cari waiter aja minimum SMA. Nah, otomatis ya gajinya UMP. Nah, ini makanya saya bilang tergantung dari perkembangan bisnis kita, tapi sikap hati kita, kalaupun orang rela kerja sama kita, minimum karena dia bisa hidup numpang di kita, ya sebisanya apa yang bisa kita berikan untuk kemanusiaan sesuai dengan harkat martabat dia, ya memanusiakan orang ya kita harus lakukan. Ya kita anggap aja sebagai keluarga kita lah, ya. Makan kita kasih makan, kalau lagi butuh sakit ya kita harus obatin dan sebagainya, ya. Nah, spirit prinsip itu harus begitu, gitu. Nanti kita tingkatkan setelah lama-lama dia mulai kelasnya naik, ini naik ya kita angkat terus. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya silakan langsung ditanyakan ke Pak Heru ya. Silakan. Mumpung Kan orang sistem, lain ya. iya. Tadi kan berarti sistem gaji gitu Pak. Terus kalau mau di Kristen kan kita ada perpuluhan gitu Pak. Berarti perpuluhannya itu terhitungnya dari gaji yang tadi dialokasikan atau dari keuntungan perusahaan Pak? Karena kalau selama ini kan kecampur-campur, jadi ngasih perpuluhannya dari keuntungan perusahaan. Ini sangat personal ya Bu ya, karena masing-masing gereja punya doktrin masing-masing nih. Saya sebetulnya sangat menjaga untuk masuk ke ranah itu karena itu akan berbenturan dengan denominasi yang berbeda. Tapi kalau boleh saya sharing saya pribadi ya Bu ya. Saya selama ngelola perusahaan, jujur aja nih, di perusahaan saya tidak mengalokasikan perpuluhan. Karena perusahaan ini dimiliki oleh banyak shareholder nantinya bakalan. Sistemnya tuh kalau perusahaan itu bisa dimiliki oleh lebih, PT aja mesti lebih dari satu shareholder. Nah, tidak semua shareholder itu punya keyakinan perpuluhan yang sama. Jadi ketika hasil gaji yang saya ambil, itu hak saya untuk memberikan saya perpuluhan. Ya, dari gaji saya atau dividen yang saya dapat. Nah, tentang besaran perpuluhan itu sendiri, saya tidak berani memastikan apakah dari gaji kotor, apakah dari gaji setelah dipotong uang sekolah, dipotong bayar listrik, bayar air atau apa. Ya, saya tidak berani masuk ke situ untuk Ibu. Tapi yang saya ingatkan Bu, bahwa Tuhan sebetulnya tidak butuh perpuluhan kita. Yang butuh perpuluhan itu adalah pelayan-pelayan untuk pelayanan Tuhan. Aktivitas pelayanan dimanapun juga membutuhkan support dari uang jemaat. Nah, besarnya berapa? Mau 10%, mau 20%, itu terserah dari kerelaan hati kita. Karena kalau kita prinsip seperti di KBC, semua adalah untuk Tuhan. Hidup kita adalah untuk Tuhan. Yang saya paling ingatkan kepada setiap orang yang ketemu saya, jangan sampai memberi perpuluhan karena takut.
Itu dosa yang paling besar menurut saya ketika beri perpuluhan takut tidak diberkati kalau nggak ngasih. Kalau tidak memberi perpuluhan takut nanti dimakan belalang pelahap. Kalau tidak memberi perpuluhan nanti tidak dipageri rezekinya, bocor. Jadi saya memberikan 10% supaya dapat 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Itu konsep yang sama sekali saya tidak setuju. Tapi kalau ibu punya uang lebih, bahkan ibu berikan apa yang ibu punya karena tergerak oleh suara Tuhan untuk membantu satu gereja atau satu gembala yang mau punya program atau sedang musibah atau sedang apa, nah itu tidak ada masalah. Lebih dari 10% mau punya uang 2 juta ya dikasih 1 juta, ya itu dengan prinsip tadi untuk memuliakan Tuhan, untuk mengasihi sesama, ya. Atau ibu cuma mau kasih 100.000 pun karena itu keikhlasan ibu begitu karena kebutuhan ibu banyak, saya tidak akan menentukan seperti apa sistemnya. Ingat, kerelaan ibu, nah, dengan hubungan ibu dengan Tuhan ini menggerakkan ibu untuk memberikan persembahan atau perpuluhan atau apa itu adalah keikhlasan, ya, bukan untuk membeli berkat. Bukan karena ibu takut dihukum kalau enggak memberi, ya. Itu prinsipnya, Bu. Masih bingung nggak, Bu? Bingung nggak, Bu? Sudah terjawab, Pak. Ya, makasih banyak ya, Pak. Terima kasih Pak Heru buat jawabannya. Sebagai penutup aja, ada satu pertanyaan terakhir. Ini seperti tadi menutup sekalian buat dari pesannya Pak Heru ya. Jadi tentang community. Ya, setelah selesai ini, selain dengan kelompok dalam satu grup, bagaimana kita bisa memiliki komunitas yang sama-sama pengusaha di dalam Tuhan? Apakah dengan menjadi anggota KBC atau apakah harus mendaftar dan bagaimana caranya? Ya, jadi kalau dulu kita selalu setelah camp gini di area masing-masing itu beberapa orang kita mengadakan namanya business community atau biskom. Yang kita sering berkumpul, saya dulu adakan malah seminggu sekali, ada yang 2 minggu sekali, ada yang sebulan sekali, whatever. Nah, ada yang mendirikan di dekat-dekatnya di situ itu business community, ya. Tapi dengan era modern sekarang, karena bisa ada online, ya, jadi bisa membuat grup, ya, mungkin bikin WA grup yang cocok-cocok satu komunitas dulu, ya, satu bikin biskom grup di dalam WA grupnya. Yang mungkin tanya kepada admin ya, apakah itu perlu didaftarkan sehingga selalu akan mendapat update semua berita-berita dari KBC, ya. Jadi nanti banyak program yang akan di-launch oleh KBC sebetulnya, itu lagi dipersiapkan oleh tim IT-nya. Ya mungkin bisa tanya pada tim admin ini, Bu Hasni, nanti apa aja yang bisa aktivitas apa saja yang bisa supaya misalnya ada gathering, market gathering atau ada podcast apa ini itu bisa dapat info gitu. Bisa kontak dengan admin dari KBC untuk menjelaskan semua komunitas yang sudah ada di KBC yang bisa memfasilitasi ibu dengan segala keperluannya. Kalau mau konsultasi ini bagaimana, semua bisa di follow up. Bisa diatur pertemuan atau dikoordinasi atau seperti apa, alumni-alumni yang sekarang misalnya mau khusus satu session untuk tanya jawab secara detail di dalam operational business tentang people, tentang produk, tentang proses, ya. Segala hal yang berkaitan dengan bisnisnya itu silahkan aja kalau memang mau. Rise and Podcast listeners, terima kasih Anda telah menyimak Rise Podcast Special Edition yang dipersembahkan oleh Kingdom Business Community.
Harapan kami setiap episode Rise Podcast dapat menginspirasi Anda untuk terus mengalami transformasi dalam melakukan bisnis dan profesi Anda untuk tujuan yang mulia, membangun bisnis melalui manusia dan membangun manusia melalui bisnis. Kami mengajak setiap Anda dan perusahaan Anda untuk bergabung bersama kami dalam komunitas Kingdom Business Community. Secara bersama, kita bisa bertumbuh, berkembang, dan sukses, serta dapat berkolaborasi dalam gerakan kepedulian kepada sesama untuk Indonesia yang lebih baik. Untuk dapat bergabung, silahkan kunjungi website Kingdom Business Community di www.kbc.or.id atau hubungi Sekretariat Nasional KBC di 0817 131 257. Sekali lagi, www.kbc.or.id. Rise Podcast Kingdom Business Community. We podcast with heart. Sampai jumpa.